cuyo dictador no ofreció resistencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai Perang Teluk II. Perang Teluk II atau Perang Irak tahun 2003 dimulai pada 20 Maret 2003 dengan tujuan menggulingkan Saddam Hussein atas tuduhan memiliki senjata pemusnah massal atau biasa disebut WMD dan mendukung terorisme. Namun klaim ini terbukti tidak berdasar meskipun Baghdad jatuh dalam waktu singkat. Dampaknya masih dirasakan Irak hingga kini. Ketegangan pasca Perang Teluk I tahun 1991 diperparah oleh sanksi internasional dan serangan 11 September tahun 2001 yang mendorong Amerika Serikat melihat Irak sebagai ancaman besar dalam perang melawan teror. Hubungan dengan Perang Teluk I, Perang Teluk II terkait erat dengan Perang Teluk I di mana Irak dihukum karena menyerang Kuwait. Saddam dibiarkan berkuasa untuk menjaga stabilitas regional, tetapi pembatasan internasional terus melemahkan reputasinya. Revolusi 1441 PBB memberikan kesempatan Irak untuk mematuhi inspeksi WMD. Namun intervensi berbeda atas kepatuhan Irak membuat Amerika Serikat melancarkan invasi tanpa dukungan eksplisit Dewan Keamanan. Amerika Serikat mengeklaim Irak memiliki WMD, tetapi bukti yang disampaikan ternyata tidak akurat. Setelah invasi, WMD tidak ditemukan, yang memperburuk legitimasi perang. Amerika Serikat juga menuduh Saddam memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Meski sulit dibuktikan, tuduhan ini dianggap sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik terhadap invasi. Amerika Serikat dan Inggris memobilisasi pasukan besar di Teluk Persia pada akhir tahun 2002. Meski menghadapi oposisi dari negara seperti Prancis dan Jerman serta protes anti perang domestik. Invasi dimulai dengan serangan udara besar Shock and Awe yang melumpuhkan militer Irak. Baghdad jatuh pada 9 April 2003, menandai runtuhnya rezim Saddam. Setelah jatuhnya Baghdad, Irak mengalami penjarahan besar-besaran termasuk perampokan museum nasional yang menunjukkan kegagalan pasukan koalisi mengelola stabilitas. Saddam Hussein ditangkap pada Desember 2003 di Tikrit. Penangkapannya menjadi simbol keberhasilan koalisi meski ketidakstabilan tetap melanda Irak. Runtuh pemerintahan Saddam menciptakan kekosongan kekuasaan, meningkatkan kriminalitas, dan menghancurkan infrastruktur Irak yang sudah rapuh. Otoritas koalisi sementara membubarkan militer dan partai Ba'ath yang memicu pemberontakan dari mantan pejabat dan tentara. Pemberontakan dan ketegangan Sunni Syiah meningkat pasca invasi, memperburuk stabilitas Irak dan memicu kekerasan sektarian. Wilayah Kurdi di utara tetap stabil dan memanfaatkan situasi untuk memperkuat otonomi mereka meski sering berselisih dengan pemerintah pusat Baghdad. Invasi tanpa dukungan PBB menciptakan ketegangan diplomatik dengan oposisi dari negara seperti Prancis, Jerman, dan Rusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan Irak dengan negara-negara tetangganya. Hubungan Irak dengan negara-negara tetangga itu menjadi semakin rumit. Iran mencoba untuk merebut kekosongan kekuasaan untuk memperkuat pengaruhnya. Turki khawatir tentang kondisi otonomi Kurdi di Irak Utara semakin meningkat, dan Arab serta negara-negara Teluk lainnya, mereka yang sebelumnya mendukung invasi, mereka khawatir tentang kejadian yang ada di Irak menyebar ke wilayah mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perang terhadap Timur Tengah. Perang Irak memiliki dampak besar terhadap stabilitas dan politik Timur Tengah. Kekacauan yang terjadi di Irak memberikan peluang bagi kelompok militan untuk berkembang, yang pada akhirnya memicu konflik di wilayah lain, termasuk Syria. Selain itu, perang ini memperdalam ketegangan sekitaran di kawasan, terutama antara komunitas Sunni dan Syiah, yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap politik regional. Invasi ini juga mengubah persepsi global terhadap AS sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Yang ketiga adalah warisan Perang Teluk II. Perang Teluk II meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial. Meskipun tujuan awalnya invasi, yaitu menggulingkan Saddam Hussein, berhasil dicapai, banyak pihak berpendapat bahwa hasil akhirnya tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan yang dikepanjangan
di Irak dan kawasan sekitarnya, serta memperburuk hubungan internasional. Yang keempat, dampak terhadap populasi Sunni. Komunitas Sunni di Irak mengalami perubahan drastis setelah invasi. Sebelumnya, di bawah pemerintahan Saddam Hussein yang mayoritas Sunni, kelompok ini menikmati posisi dominan dalam politik dan militer. Namun, setelah invasi, mereka kehilangan pengaruhnya di pemerintahan, yang sekarang didominasi oleh mayoritas Syiah. Hal ini menyebabkan banyak warga Sunni merasa terpinggirkan yang kontribusi pada kebangkitan kelompok militan Sunni seperti Al-Qaeda dan ISIS, serta memperburuk konflik sekretarian. Yang kelima dan terakhir, kontribusi kelompok internasional. Berbagai organisasi internasional dan non-pemerintah atau NGO memainkan peran penting dalam membantu rakyat Irak pasca perang. Mereka menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk pasokan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Ingenieros, infantes de artillería, aviación y grupos de operaciones especiales. Se produce el asalto de los dos objetivos. Los soldados no encontraron en un primer momento a nadie, por lo que se cerró el área y se peinó la zona. Más al noroeste encontraron en un pequeño lugar un estrecho agujero. La entrada estaba camuflada y ahí se halló a Saddam Hussein. El 5 de noviembre del año 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado, junto con otros 2 acusados a morir en la horca, por el alto tribunal penal iraquí controlado por los Estados Unidos, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad por el asesinato de 148 chiitas en la aldea de Dujuay en 1982. También se le atribuye la responsabilidad del ataque químico a Halabja, la represión de la rebelión chiita, las fosas comunes, la guerra contra Irán y la invasión de Kuwait.